Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan masih tentang pecahan ya. Soal cerita. Dimana soal ceritanya itu ada pecahan ya. Kalau kita mengerjakan soal cerita, yang pertama harus dipahami dulu ya. Ini ceritanya ini tentang apa. Jadi kalian baca dengan seksama ya. Dibacanya bisa sekali, dua kali, bahkan tiga kali ya. Ini kelima soal yang kemarin kalian kerjakan ya. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Kalau soal cerita, pertama kalian harus baca soalnya dulu ya. Siti memiliki pita 3/4 meter. Siti punya pita 3/4 meter. Benny pitanya 7/8 meter. Jika pita mereka disambung, bayangkan ya, teman kalian Siti dan Benny punya masing-masing punya pita ya, lalu disambung. Nah, panjang maksimal hasil pita sambungan adalah panjang maksimal ini lebih mudahnya disebut panjang saja ya. Yang ini lebih mudahnya disebut panjang saja. Panjang hasil pita sambungan berapa? Nah, karena yang ditanyakan panjang dari kedua pita ini, maka ditambah ya. Ya. 3/4 ditambah 7/8. Nah, ini bahasa kalimat cerita diubah menjadi kalimat matematika ya. Ini matematikanya seperti ini ya. Selanjutnya gimana? Dilihat penyebutnya. Penyebutnya beda ya. Artinya disamakan dulu penyebutnya ya. Samakan berapa? Samakan 8. Nah, kenapa kok 8? Lihat KPK. Cara pertama KPK dari 4. Itu 4, 8, 12. Kalau 8 berapa? 8, 16, dan sebagainya. Oh, KPK-nya yang sama 8. Maka ini jadi penyebut ya. Nah, 4 menjadi 8 dikali 2. Berarti kalau bawah dikali 2, yang atas dikali 2. 3 kali 2. Yang sini 7 menjadi 8. 8 menjadi 8 dikalikan 1. Maka ini juga dikali 1. 7 kali 1 sama dengan 3 kali 2, 6/8 ditambah 7/8 sama dengan 6 tambah 7, 13/8. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya. Sederhanakan 13 dibagi 8. 1 ya. 8 kurangi 13 kurangi 5. Nah, 1 tulis depan 1/8, sisanya taruh atas 5. Nah, seperti itu ya soal cerita. Selanjutnya cerita kedua. Soal cerita kedua, pertama baca soalnya dulu dan dipahami. Pertama baca dan pahami soalnya. Terdapat cadangan gabah di gudang 5,5 ton. Kemudian datang lagi 3,5 ton. Nah, pertanyaannya dipahami. Berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Nah, misalnya kalian kalau kurang paham kalimat cerita seperti ini, bisa buat gambar ya. Misalnya ada gudang ya, gudang. Di gudang ini ada 1/2 ton. Ya. Didatangkan lagi. Kalau didatang lagi berarti ditambah 1/2 ton. Nah, berapa ton gabah yang harus ditambah agar menjadi 10 ton? Ini itu ditambah berapa biar menjadi 10 ton. Nah,
Gitu ya. Jadi ini kalimat, yang ini kalimat ceritanya, kalian buat kalimat matematikanya. Oh, ternyata seperti ini ya. Cadangan gabah segini, ditambah lagi segini. Berapa ton yang harus ditambah? Berapa ton lagi yang harus ditambah agar menjadi 10 ton ya. Nah, kalau sudah gini bisa kalian kerjakan ya. Caranya gimana? Ini ditambah dulu ya, ini. Yang ini dulu ya. 5 1/2 ditambah 3 1/2. Karena ini sudah sama ya, sudah sama, bisa langsung kalian tambahkan karena penyebutnya sudah sama ya. Pakai cara pertama, kedua, atau langsung juga boleh ya Pak Resta. Cara yang ini aja, ditambah 3 ya, yang pecahan di pecahan ya. 5 8 plus 1 ya, 1 tambah 1 ya. Nah, 8 ditambah 2/2 sama dengan 8 ditambah 2/2 itu 1 sama dengan 9. 9 ya. Apakah ini jawabannya? Belum ya. Lihat kalimatnya ini, lihat yang ini ya. Nah, lihat ini ya. 5,5 ditambah ini kan hasilnya 9. Berarti 9 ditambah berapa? Hasilnya 10. Berapa? Ya. Yang ditambah 1 ya kan? 1. Nah, hasilnya adalah 1 ya. Ton gabah yang harus ditambah sama dengan 10 kurangi 9 sama dengan 1 ton. Nah ya, seperti ini. Atau cara yang lebih cepat, kalian pakai cara langsung ya. Caranya bisa memakai cara yang banyak ya, macam-macam ya. Kalian terserah kalian ya. Misalnya ada cara lain ya. Cadangan gabah segini, didatangkan lagi segini ya. Berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? 10 ton ini kan totalnya ya. Bisa seperti ini, 10 dikurangi total dari yang sudah ada, 5,5 ditambah 3/2. Nah, ini kan totalnya ya. Kenapa dikasih kurung? Supaya dikerjakan dulu ya. Kerjakan dulu. Dengan 10 dikurangi 5,5 ditambah ini 9. Nah, hasilnya 10 kurangi 9, hasilnya 1 ton. Hati-hati membuat kalimat matematika seperti ini ya. Ini Pak Resta anggap ini kalimat matematika ya. Jadi, ini kalimat cerita diubah menjadi kalimat matematika, bahasa matematika. Nah, kalau kalian salah dalam mengartikan cerita ini, maka hasilnya nanti bisa salah. Jadi hati-hati ya, seperti itu. Kemudian kita ke soal ketiga ya, soal nomor 3. Oke. Nah, pertama, baca dan pahami dulu soal ceritanya ya. Kedua, ubah bentuk cerita ini menjadi bahasa matematikanya ya. Nah, pertama baca dan pahami. Luas pekarangan Pak Made 200 ya, ditanami kacang segini. Ditamani sayur segini. Sisanya nah ditamani bunga. Berapa luas tanah yang ditanami bunga? Berarti yang ditanyakan adalah sisanya. Nah, karena sisanya ditanami bunga. Ya. Kita tulis dulu. Luas pekarangan. Total luas pekarangan itu 200 meter. Nah, persegi.
ditanami kacang. Kalian bisa tulis gini dulu ya. Kacang 8, 4, 1/2. Ditanami sayur ya. Sayur 6, 8, 1/2 meter. Sisanya ditanami bunga. Sisanya ditanami bunga. Sama dengan berapa? Nah, ini yang ditanyakan ya. Berapa luas tanah ditanami bunga? Nah, kalau ini kalian bisa tahu ya, total luasnya itu segini 200. Berarti sisanya ini, sisa totalnya lahannya 200. Ya. Atau tak tulis kalimat dulu ya. Nah, sisa yang ditanami bunga itu totalnya berapa? Total tanah dikurangi. Nah, perhatikan ya. Kasih kurung dulu. Yang ditanam kacang plus sayur. Nah, ya kan? Totalnya dikurangi ini. Nanti kan sisa ya. Misalnya kalian punya kue donat 4 ya. Kue donat 4 dikasih Andi 1, dikasih Sari 2. Sisanya berapa? Sisanya 4 dikurangi 1 dikurangi 2. Atau 4 dikurangi 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. 4 dikurangi 3 berarti tinggal 1 donat. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian sampai sini paham ya? Totalnya ini dikurangi jumlah kacang dan sayur ini berapa? Nah, totalnya 200 ya, dikurangi kacang dan sayur itu totalnya berapa? Nah, dijumlah dulu nggak apa-apa sini ya. Kacang ditambah sayur. 84 1/2 ditambah 68 1/2 ya. Oh, 1/4 sorry ya. 1/4 sini juga 1/4. Nah ya, tambah yang ini tambah ini dulu ya. 84 ditambah 68 ditambah setengah ditambah 1/4. 84 tambah 68 berapa? 84 ditambah 68 12 1 9 15 152 ditambah, disamakan penyebutnya dulu, 4 dan 4. 2 menjadi 4 dikalikan 2, yang atas kali 2. 2. Yang sini tetap ya 1. Sama dengan 152 ditambah 3/4. 152 3/4. Nah, ini ya. Ini jumlah kacang dan sayur. Nah, ini bisa ditaruh sini, kacang dan sayur. Dikurangi 152 3/4. Ini bisa dikerjakan lagi ya. Selanjutnya. Karena ini ada pecahan, ini enggak. Ini dipinjam 1 buat pecahan ya. 200 itu 199 plus 1. Dikurangi 152 3/4. Paham ya? 199 ditambah ini dijadikan penyebutnya 4. Penyebutnya 4, atasnya 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, kurangi 152 ya, ini diubah jadi ini ya 3/4. Nah, digabung ya, ini sama ini dan ini. 199 kurangi 152 ditambah, dikelompokkan ya, kalau mengelompokkan dikasih kurung biar
Mudah ya, yang dalam kurung dikerjakan dulu. Kasih kurung gini, 4/4. Ini ya, biar mudah kasih kurung gini ya. Nah, 4/4 dikurangi 3/4. Nah, ya, yang ini dikurangi ini, yang ini dikurangi ini. Jangan bingung ya. Kok bisa dikurangi, kok tiba-tiba ini kurangi, kok ini bisa ditambah? Karena bahasanya gini ya. Yang ini dikurangi ini, ya. Yang ini dikurangi ini. Ya, seperti itu. Jadilah bahasanya seperti ini. Ya. 199 kurangi 152. 27. 9 kurangi 5, 4. 47 ditambah 4 kurangi 3 ya, karena penyebutnya sudah sama. 4 kurangi 3 1/4 sama dengan 47 1/4. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya soal nomor 4. Kita baca soalnya dulu kemudian pahami ya. Ani adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana panjang diperlukan 1/8. Tulis dulu di sini nggak apa-apa ya. Celana panjang itu 1/8. Sedangkan membuat kemeja perlukan 1/2 meter ya. Berarti kan harus sama ya. Meter kain diperlukan berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja ya. Ini celana panjang, ini kemeja. Berarti 2 celana panjang bisa ditulis gini ya kalimatnya ya. 2 dikali celana panjang ditambah 2 kemeja lengan pendek. Kemeja. Nah, seperti ini ya yang ditanyakan, hasilnya berapa. 2 kali celana panjang bisa dikali, bisa ditambah ya. Ini diubah dulu menjadi pecahan ya. Biasa. 8 kali 1 8 ditambah 1 9/8. 2 kali 1 ditambah 1 3/2. Nah, 2 kali celana panjang bisa kalian tulis gini. 9/8 ditambah 9/8 ya. 2 kali celana panjang kan celana panjang ditambah celana panjang ya. Nih. Kasih kurung dulu biar gampang ya. Ditambah 2 kemeja. 2 kemeja kan kemeja ditambah kemeja ya. Kemejanya 3/2. 3/2 ditambah 3/2 sama dengan 9 ditambah 9 18/8 ditambah 6/2 sama dengan, bisa langsung ditambah? Oh, nggak bisa ya. Disamakan dulu. Berapa ini penyebutnya? Misalnya 8 ya, 8. Kenapa 8? Karena KPK ya. 8. Bisa cari dengan KPK ya. 8. 8 dikalikan 1. Kalau bawah kali 1, atas kali 1 tetap ya. Kalau sini 2 menjadi 8 dikalikan 4, berarti atasnya kali 4. Kalau bawah kali 4, atasnya kali 4. 6 kali 4 24 sama dengan 18 ditambah 18 tambah 24 21 42 42/8. Nah,
Ini bisa disederhanakan ya. 42 dibagi 8 ya. Misalnya 4 kali ini 32 0. Jadi sisanya masih banyak ya, masih bisa dibagi 8, berarti bukan 4 ya. Coba 5 kali 8 40. 2 4 kurangi 4 0, sisanya 2. Bisa ditulis 5 per 8, sisanya 2. 5 2 per 8. Ini bisa disederhanakan ya. 5 2 per 8 itu berapa sederhananya? 2 per 8. Nah, coba dibagi 2. Kalau atas bagi 2 1, yang bawah bagi 2 4. Nah, bisa disederhanakan 5 1 per 4. Nah, seperti itu ya. Itu untuk nomor 4. Oke. Oke, sekarang kita nomor 5 ya. Kita lanjut nomor 5 ya. Baca soal dulu dan pahami. Pak Harjo berkeinginan mengganti talang rumah. Talang rumah ya. Untuk bagian depan rumah, talang yang diperlukan 5 1 per 4 ya. Sedangkan untuk dapur 3 per 8. Depan rumah segini, dapur segini. Pak Harjo mempunyai persediaan talang 4 1 per 2. Pak Harjo sudah punya talang segini. Berapa meter talang yang harus dibeli? Harus dibeli berarti Pak Harjo harus nambah talang ya, agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya. Nah, perhatikan. Setelah kalian baca, terus kalian tulis ya, biar lebih paham. Bagian depan rumah. Depan rumah. Itu perlu 5 1 per 4 meter. Dapur. Itu 3 per 8 meter. Nah, tersedia itu 4 1 per 2 meter. Nah, seluruh talang yang berapa meter talang yang harus dibeli? Yang harus dibeli. Sudah tersedia di sini. Sudah tersedia itu berarti harus beli berapa? Nah, perhatikan ya. Nah, operasi hitungnya gimana, Pak? Gampang ya. Yang mau diganti itu kan talang depan rumah dan dapur. Nah, ini ditambahkan dulu. Tersedia ini harus beli berapa? Nah, ini ditambah, dikurangi ini, hasilnya ini ya. Nah, yang harus beli sama dengan ya, harus beli berapa? Depan rumah, talang depan rumah, ditambahkan dapur. Nah, ya, dikurangi yang tersedia, talang tersedia. Bahasanya seperti ini ya. Ini bisa dimasukkan sini ya. Depan rumah 5 1 per 4 ditambah dapur 3 per 8 dikurangi tersedianya 4 1 per 2. Nah, seperti ini kita ubah jadi pecahan biasa dulu. Bisa kalian kurangi ini, bisa kalian ubah pecahan biasa dulu ya. Terserah kalian yang gampang yang mana ya. Nah, 5 kali 4 20, 21 per 4 ditambah 8 kali 3 24 ditambah 3 27 per 8 dikurangi 4 8 tambah 1 9 per 2. Nah, kalau sudah ini kalian samakan penyebutnya ya.
samakan penyebutnya. Nah, caranya gimana? KPK ya. KPK 4, 8, dan 2. Nah, kenapa 4, 8, dan 2? 4 ditambah 4, 8, tambah 4, 12, dan seterusnya. 8, 16, dan seterusnya. 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, 8, tambah 2, 10, dan seterusnya. Yang sama berapa? Ketiganya yang sama. Oh, ada 8 sama. Nah, ya, berarti KPK-nya 8. Nah, jadi penyebut 8. Nah, seperti ini. Empat menjadi 8 dikali berapa? Kali 2. 21 kali 2. 8 menjadi 8 kali 1. Kali 1 atasnya dikali 1. 27 kali 1. Yang sini 2 menjadi 8 dikali 4. Berarti atasnya dikali 4. 9 kalikan 4. Sama dengan 21 kali 21. 21 kali 2. 21 kali 2. 2, 4. 42 per 8. Ya. Ditambah 27 kali 1 tetap per 8. Dikurangi 9 kali 4. 36 per 8. Sama dengan, nah, ini bisa seperti ini ya. 42 ditambah 27 dikurangi 36. 42 ini 42 ditambah 27. 9 dikurangi 36. 3 ya. 33 per 8. Ini bisa disederhanakan lagi ya. Bisa disederhanakan. 33 bagi 8. 4 kali 8, 32. Sisa 1. Berarti ini 4 per 8, sisanya 1. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang terakhir ya, nomor 6. Pertama baca soalnya dulu dan dipahami ya. Baca soalnya dan dipahami ya. Pada penimbangan bayi di posyandu diperoleh data berikut. Berat Aira 26 per 4. Berat Mesya 27 per 5. Dan berat Zaskia 23 per 4. Tentukan berat ketiga bayi itu. Tentukan berat ketiga bayi itu. Ketiga bayi itu berapa totalnya ya? Tentukan berat ketiga bayi itu beratnya berapa? Seperti itu ya. Nah, kita tulis dulu berat Aira 26 per 4 kilogram ya. Berat Mesya 27 per 5. Berat Zaskia 23 per 4 kilogram. Berat bayi ya. Tentukan berat ketiga bayi. Ketiga bayi ini beratnya berapa? Ditambah ya berarti ya. Total ketiga bayi sama dengan Aira ditambah Mesya ditambah Zaskia. Nah, 26 ditambah 4. Aira 26 per 4. Ditambah 27 per 5. Ditambah 23 per 4. Nah, lihat penyebutnya ya. Ada sama atau beda? Oh, penyebutnya ada yang sama ini. Yang sama 2. Ini bisa ditambahkan dulu ya. 26 plus 4 ditambah 23 plus 4. Ditambah 27 per 5. Nah, itu ya. Ditambahkan dulu saja yang penyebutnya sama. 4, 26 per 23. 26 ditambah 23. Ditambah 27 per 5.
26 ditambah 23, 6 tambah 23, 94. 49 per 6, 49 per 4 ditambah 27 per 5. Nah, sekarang disamakan ya penyebutnya ya. Penyebutnya disamakan dulu. 4 dan 5. KPK 4 dan 5 20 ya, 20. 4 menjadi 20 kali 5. Kalau bawah kali 5, atasnya juga kali 5. Yang sini 5 menjadi 20 dikalikan 4 ya. Berarti yang atas dikalikan 4. 27 kali 4. Sama dengan 49 kali 5. 49 dikali 5. Dan kali 5 45. Nyimpan 4. 4 kali 5 20. Tambah 24. 245 per 20. Ditambah 27 dikali 4. 27 dikali 4. 4 kali 7 28. Simpan 2. 2 kali 4 8. Berarti tambah 108. 108 per 20. Sama dengan, tambahkan aja ya, 108. 5 kali ini 13, 1, 5, 3. 353 per 20. Nah, hasilnya kita sederhanakan lagi ya. 353 bagi 20 ya. Misalnya ini ya, kalau 3 nggak bisa, kita langsung 2 angka ya. 35 pasti 1 ya. 20 5 3 kurangi 2 1. 15 kurangi 20 nggak bisa, turun 3. Bagi berapa ini ya? Coba 20 dikalikan 6 misalnya. 0 120. Coba 120 ya. Ini kalau dikurangi 120 masih sisa 33 ya. Berarti masih bisa dibagi ya, berarti bukan 6 ya, tapi 7. 0 140. 7 ya, ini ya, 7. 140 per kurangi 3. 5 kurangi 4 1. 13 bagi 20 nggak bisa ya. Berarti ini sisanya ya, nggak ada yang turun juga. Berarti susah, sudah mentok. Berarti 17 per 13 per 20. Hasilnya ini. Oke. Itu ya. Demikian pesan dari soal Pak Resta ya. Semoga paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.